kita mulai pertemuan dahsyat kita pada malam hari ini. Saya mendoakan, mudah-mudahan teman-teman yang hadir semua selalu sehat dan dalam lindungan Sang Pencipta. Semoga Anda semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kecerdasan yang lebih, diberi kefokusan yang lebih sehingga bisa menerima ilmu yang banyak. Mudah-mudahan Anda yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi public speaker yang andal. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah berkumpul di ruang Zoom meeting sebanyak 1.000 peserta. Pastikan jaringan teman-teman dalam kondisi stabil karena apabila sudah keluar nanti akan kesusahan untuk masuk kembali, ya. Teman-teman mengawali pertemuan malam ini agar berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian agar webinar kita mendapatkan banyak keberkahan, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa di depan layar laptop ataupun layar handphone kita masing-masing. Silakan semuanya berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan apapun doa baik yang saya dan teman-teman bacakan akan diijabah oleh Sang Pencipta, ya. Saya ucapkan di awal, selamat datang kepada seluruh peserta webinar public speaking pada malam hari ini. Saya merasa senang dan bangga sekali bisa di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan teman-teman. Malam hari yang semestinya kita beristirahat, tetapi Bapak Ibu lebih memilih untuk belajar, untuk upgrade ilmu. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kita semua yang hadir akan jadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang semakin berprogres ke depannya. Saya lihat dari sini ada yang usianya jauh di atas saya. Kemudian Recording in progress. mungkin ada yang prestasinya jauh lebih banyak daripada saya. Namun dengan segala kerendahan hati, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya mau hadir. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan menjadi orang-orang yang sukses, ya. Saya akan memulai untuk share screen terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita akan mulai pertemuan dahsyat kita, materi demi materi yang akan mengubah cara bicara kita jauh lebih baik lagi, ya. Screen-nya sudah terlihat ya di layar untuk yang di Zoom, teman-teman. Ya. Webinar malam ini akan dibersamai oleh saya, Erwin Suryadi, SSCN PSP. Saya merupakan founder dari lembaga Speaking Official yang malam ini menyelenggarakan webinar public speaking. Alhamdulillah, webinar seperti ini kita adakan rutin seminggu sekali ya. Jadi untuk teman-teman malam ini beruntung bisa berada di webinar malam ini. Dan biasanya setiap minggunya pesertanya selalu full, sebanyak 1.000 peserta. Dan malam ini juga di Zoom kembali 1.000 peserta hadir. Anda semua hebat, luar biasa. Layarnya jangan dicoret-coret ya teman-teman agar kita belajarnya bisa fokus. Nah, di awal saya akan menyampaikan ketentuan untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, jadi malam ini bagi yang hadir semuanya mendapatkan e-sertifikat ya. E-sertifikat malam ini 100% gratis, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Tetapi e-sertifikat tidak ada nama. Walaupun tidak ada nama, kami bertanggung jawab. Kami akan memberitahu cara membuat nama di sertifikat yang mudah diikuti bahkan tanpa aplikasi tambahan. Jadi teman-teman akan dapat ilmu baru nih. Bagaimana cara membuat nama di sertifikat yang mudah diikuti bahkan tanpa aplikasi tambahan. Kemudian untuk mengikuti webinar public speaking pada malam hari ini dan mendapatkan e-sertifikat, semua peserta diharuskan melakukan dua cara ini. Apa aja tuh Bang Erwin? Kita lihat. Yang pertama,
Seluruh peserta wajib menjaga adab selama webinar berlangsung. Teman-teman, netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Salah satu netizen terbesar yang ada di Indonesia, apa di dunia bahkan. Jadi, saya minta teman-teman pada malam hari ini, ya semuanya menjaga adab ya. Teman-teman semuanya pada malam hari ini belajar sebagaimana semestinya. Melalui kamera yang dinyalakan, silakan tampakkan wajah yang beradab. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini wajib menyalakan kamera dan hadir sampai akhir webinar. Dengan teman-teman menyalakan kamera, maka belajarnya akan lebih fokus, mendapatkan banyak ilmu. Untuk sertifikat pun akan kami sampaikan di bagian akhir cara mendapatkannya. Jadi silakan patuhi ketentuan ini. Apakah teman-teman siap mematuhi dua ketentuan yang saya sampaikan? Kalau siap, boleh teman-teman ramaikan. Saya aktifkan terlebih dahulu kolom komentarnya. Boleh tuliskan di kolom chat, siap. Saya mau tahu dulu nih, berapa banyak peserta yang sudah siap mengikuti webinar pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang siap, boleh tuliskan siap. Oke, baik. Baik. Siap, Kak. Siap, 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 siap. Siap, baik. Siap, siap, siap. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan penting yang perlu Anda jawab. Silakan jawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah problem berikut ini yang akan saya tanyakan pernah Anda alami saat berbicara di depan umum? Nah, silakan dijawab. Pertama, apakah Anda pernah gemetaran saat berbicara di depan umum? Kalau pernah, boleh tulis di kolom chat, pernah. Kalau saya Erwin Suryadi, jujur pernah saat berbicara merasa gugup gemetar. Waktu itu tangan saya gemetaran luar biasa. Apakah teman-teman pernah? Kalau pernah boleh tulis pernah ya. Pernah Kak, pernah iya Kak, pernah gugup. Iya Kak, pernah. Yang lain gimana? Pernah merasa gugup juga? Iya. Kemudian yang kedua, apakah teman-teman pernah merasa cemas saat akan berbicara di depan umum? Mungkin teman-teman tampilnya besok, tapi malam ini sudah merasa cemas duluan, sudah khawatir duluan. Besok saya tampilnya bagaimana ya? Besok kalau saya dilihatin banyak orang bagaimana ya? Pernah nggak? Kata Kak Najwa, pernah Kak. Oh, ada juga nih. Kata Kak Erni, siap pernah Kak. Sering Kak, kata Kak Aisyah. Selanjutnya, teman-teman. Pertanyaan ketiga. Apakah teman-teman pernah merasa blank saat akan berbicara di depan umum? Nah, mungkin teman-teman sudah persiapan materi nih, tapi ketika tampil, karena grogi, gugup, gemetar, blank, lupa dengan materi yang akan disampaikan, sehingga bingung mau melakukan apa. Pernah nggak seperti itu? Coba jawab jujur ya. Pernah, Kak? Pernah. Iya, pernah, Kak. Pernah. Yang lain gimana? Sering, Kak, katanya. Kak Adit pernah. Pernah terjadi, Pak. Baik. Selanjutnya, apakah teman-teman pernah rasanya ingin menolak saat mau berbicara di depan umum? Mungkin tampilnya disuruh nih sama guru, sama dosen, atau sama siapapun. Tiba-tiba merasa mau nolak, rasanya nggak mau tampil. Pernah nggak teman-teman? Kalau pernah boleh tulis di kolom chat. Pernah, oke. Pernah Kak? Iya pernah. Yang lain gimana? Pernah Pak? Pernah. Sering-sering betul Pak sudah tidak bisa menyesuaikan gimana caranya. Oke, Kak Nurul katanya begitu. Selanjutnya, apakah teman-teman pernah setelah tampil berbicara di depan umum merasa hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan? Kak, mungkin Anda berharap tampilnya lancar, berharap ini disampaikan tapi tidak tersampaikan. Pernah yang seperti itu? Kalau pernah boleh tulis di kolom chat pernah ya. Oke, Kak Ibu pernah. Baik, Bu Cie, iya betul pernah katanya. Yang lain gimana teman-teman? Silakan boleh tulis di kolom chat. Oke, pernah Kak, pernah sering Kak. Yang terakhir, apakah Anda membutuhkan mentor yang bisa membantu Anda agar menguasai skill public speaking?
Barangkali hari ini Anda ngomongnya gugup gemetar keringat dingin. Dengan adanya mentor, nanti ngomongnya jadi lancar, seperti air. Anda hari ini ngomongnya muter-muter ke sana kemari, nggak jelas arahnya. Dengan adanya mentor, ngomongnya jadi jelas, nggak muter-muter. Ada yang pengen dibantu sama mentor? Kalau pengen, kalau mau tuliskan. Mau Kak, iya pengen, mau butuh, butuh banget, mau. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan sangat relate dengan materi yang mau disampaikan. Jadi, ikuti webinar malam ini sampai dengan selesai ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Teman-teman, mengapa Anda perlu menguasai ilmu public speaking? Ada tiga alasan yang mau saya sampaikan. Apa aja itu Bang Erwin? Yang pertama, ternyata sebagian besar orang dewasa takut berbicara di depan umum. Nah, ada sebuah penelitian yang menarik. Begini katanya, takut berbicara di depan umum dirasakan oleh 75% orang dewasa. Sumbernya dari CNBC News. 75% ini adalah angka yang besar. Apakah teman-teman yang hadir malam ini termasuk orang yang bicaranya gugup, gemetar, keringat dingin? Nah, melalui penelitian ini artinya orang-orang dewasa lebih banyak yang merasa takut, gugup, gemetar saat mau berbicara di depan umum daripada orang-orang yang berani, teman-teman. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa Anda harus belajar public speaking? Yang kedua, public speaking bisa mempercepat kesuksesan Anda. Ya, public speaking bisa mempercepat kesuksesan siapapun orang yang menguasainya. Ada sebuah penelitian yang membuat diri saya terkejut. Penelitian ini diambil dari 10.000 responden, bukan 1.000 responden, bukan 2.000 responden, tetapi 10.000 responden, sangat banyak sekali. Dalam bukunya, Les Giblin menuliskan, orang-orang sukses berkat latihan teknik, otak dan keterampilan ada 15%. Artinya, orang-orang sukses karena otaknya cerdas itu hanya ada sedikit. Kemudian, orang-orang sukses berkat mereka mampu membangun hubungan baik dengan orang lain ada 85%. Artinya teman-teman, orang-orang sukses karena mereka jago membangun hubungan baik dengan orang lain itu jumlahnya lebih banyak. Apalagi kalau Anda yang hadir malam ini adalah orang-orang yang pinter otaknya, jago membangun hubungan, pasti kesuksesan akan lebih mudah untuk diraih. Di sini ada yang kenal Raffi Ahmad atau tahu Raffi Ahmad, teman-teman? Kalau tahu boleh tulis di kolom chat tahu. Ada yang tahu Raffi Ahmad yang hadir di sini? Nah, tahu ya. Nah, Raffi Ahmad adalah orang yang kaya raya. Dulu Raffi Ahmad dulu Raffi Ahmad membangun karirnya dengan cara acting atau bermain film. Apakah acting Raffi Ahmad paling oke? Acting Raffi Ahmad paling keren? Ternyata tidak. Masih banyak artis-artis yang aktingnya lebih baik daripada Raffi Ahmad. Tetapi Raffi Ahmad bisa menjadi orang yang kaya raya, Sultan Andara, karena dia jago membangun hubungan baik dengan orang lain. Raffi Ahmad, seorang Sultan Andara yang hartanya melimpah, sekarang ini sering diundang jadi MC, pembawa acara di sana-sini. Apakah MC-nya Raffi Ahmad paling oke, paling keren? Ternyata tidak juga, teman-teman. Raffi Ahmad bisa meng-MC di televisi sana sini. Nah, ternyata karena Raffi Ahmad pinter membangun hubungan baik dengan orang lain. Oke, cara penyampaiannya sangat mudah dimengerti. Terima kasih ya Kak Ana sudah memberikan respon positif. Saya jadi semakin semangat ini untuk menyampaikan ilmu-ilmunya. Kita lanjut ya. Alasan berikutnya, mengapa Anda perlu menguasai ilmu public speaking adalah public speaking dapat meningkatkan kualitas diri. Kita lihat lagi. Warren Buffett pernah mengatakan, satu-satunya cara mudah untuk menjadi bernilai 50% lebih dari Anda sekarang adalah dengan menguasai keterampilan komunikasi. Artinya, jika kita menguasai ilmu
public speaking, kualitas diri kita akan meningkat 2 kali lipat. Bisa jadi Anda orangnya biasa aja, Anda orangnya nggak spesial, tapi karena menguasai ilmu public speaking, menjadi kualitas dirinya meningkat, menjadi kualitas dirinya menjadi lebih baik. Sampai di sini, apakah teman-teman paham bahwa public speaking ini sangat penting untuk kita kuasai? Kalau paham, boleh tulis di kolom chat. Paham, silakan. Yuk, teman-teman, bagi yang paham, boleh tulis di kolom chat. Paham. Saya mau berinteraksi kepada teman-teman yang ada di sini. Walaupun acaranya online, saya mau kita tetap berinteraksi. Sudah merespon. Terima kasih ya teman-teman yang sudah merespon. Kita lanjut. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Silakan dijawab kembali ya. Tadi banyak yang merasa takut, gugup, gemetar, keringat dingin. Pertanyaan saya, apakah seorang pembicara boleh memiliki rasa takut? Coba tuliskan di kolom chat. Boleh nggak sih seorang pembicara tuh merasa takut, gugup, gemetar, keringat dingin? Coba tuliskan di kolom chat, teman-teman. Boleh tidak seorang pembicara merasa takut, gugup, gemetar? Boleh, Kak? Nggak boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tidak boleh, Kak. Yang lain gimana? Boleh. Oh, ada yang boleh, ada yang tidak. Baik, saya kasih tahu jawabannya ya. Untuk pertanyaan, apakah seorang pembicara boleh memiliki rasa takut atau tidak? Saya punya dua jawaban. Nah, dengarkan baik-baik ya. Pertama, jawaban untuk para pembicara pemula. Rasa takut berbicara di depan umum boleh. Ketakutan berbicara di depan umum adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah kalau Anda mau berbicara di depan umum, terus-terusan merasa takut, selalu merasa gugup, selalu merasa gemetar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah hal yang nggak wajar. Kemudian, jawaban kedua untuk para orang yang sudah sering berbicara di depan umum. Bagi Anda yang sering berbicara di depan umum, jika nggak memiliki rasa takut lagi, justru itu bahaya. Kalau Anda sudah sering berbicara di depan umum, 1 atau 2 tahun lamanya, nggak pernah lagi gugup, nggak pernah takut gemetar, itu artinya Anda stagnan, mentok di situ-situ aja, nggak berkembang. Artinya, perlu belajar ataupun perlu cari audiens yang lebih menantang, perlu berbicara di depan orang yang lebih menantang. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nah, kemudian Antonio Robbins ini adalah gurunya para pembicara. Pembicara-pembicara hebat di dunia maupun di Indonesia belajar dari Antonio Robbins. Dia berkata, di mana fokus atau bahasa Inggrisnya saya bacakan dulu ya. Where focus goes energy flows. Artinya, di mana fokus diarahkan, disitulah energi dihabiskan. Itu maknanya, teman-teman. Artinya, kalau Anda mau berbicara di depan umum, energinya dihabiskan untuk memikirkan rasa takut, gugup, gemetar, keringat dingin, maka yang terjadi adalah energi negatif. Tapi, ketika Anda mau berbicara di depan umum, energi yang Anda pikirkan, yang Anda habiskan adalah apa pesan yang mau saya sampaikan. Mengapa saya perlu melakukan yang terbaik pada penampilan kali ini? Bagaimana cara saya melakukan yang terbaik? Maka energi yang dimunculkan adalah energi positif. Maknanya adalah ketika Anda mau berbicara di depan umum, jangan pikirkan apa penilaian orang lain untuk Anda. Ya, jangan pikirkan apa penilaian orang lain untuk Anda. Tetapi pikirkan apa yang terbaik, apa hal terbaik yang mau Anda berikan kepada mereka. Hal apa atau apa hal terbaik yang mau Anda berikan kepada audiens? Itu yang perlu Anda pikirkan. Agar lebih paham, saya sampaikan ini beberapa rinciannya. Ketika Anda mau berbicara di depan umum, hal ini perlu diabaikan. Apa aja itu Bang Erwin? Ini ada pertanyaan apa, siapa, mengapa. Perlu diabaikan ya. Yang pertama, apa yang Anda takutkan? Mungkin Anda takut gemetaran, takut dilihatin, takut sebagainya. Itu perlu diabaikan. Kemudian, siapa yang Anda takutkan? Barangkali audiens yang hadir ada tentara,
Audiens yang hadir ada polisi, ada guru Anda, dosen Anda. Jika itu yang Anda takutkan, lupakan, abaikan teman-teman. Kemudian, mengapa Anda takut? Mungkin takut blank, takut dilihatin, itu perlu diabaikan. Karena jika hal ini Anda pikirkan, energi yang terjadi adalah energi negatif. Kemudian, teman-teman, apa aja Bang Erwin yang perlu difokuskan? Nih, yang perlu difokuskan pertanyaannya sama. Apa, siapa, mengapa? Apa topik yang akan Anda sampaikan? Pikirkan teman-teman, apa ya yang topik mau saya sampaikan? Bagaimana ya cara saya agar materi yang saya sampaikan ini bisa terbaik? Nah, pikirkan apa yang terbaik mau Anda berikan. Kemudian, siapa pendengar Anda? Orang yang hadir, kalau siapapun mereka, kalau sudah hadir, pasti mereka bersedia mendengarkan Anda. Ya. Kemudian, mengapa Anda perlu presentasi melakukan yang terbaik? Oh, kalau saya presentasi melakukan yang terbaik, maka kualitas diri saya akan meningkat, pendapatan bisa meningkat, prestasi bisa meningkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau mau berbicara di depan umum, sekali lagi saya sampaikan, jangan pikirkan penilaian orang terhadap kita, tetapi pikirkan hal terbaik apa yang mau kita berikan kepada mereka. Sampai di sini apakah teman-teman paham? Kalau paham boleh tulis di kolom chat. Paham, silahkan. Saya mau tahu nih, berapa banyak peserta yang sudah memahami penjelasan yang saya sampaikan ya? Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Nah, kemudian, untuk mengatasi rasa takut, terapkan satu hal ini ya teman-teman, maka public speaking Anda akan berubah jauh lebih baik. Apa itu? Ini dia. Selalu ambil kesempatan untuk tampil berbicara di depan umum. Ada yang pernah berkata kepada saya, Bang Erwin mah enak, mau berbicara di depan umum punya panggung. Bagaimana dengan kami yang mahasiswa biasa, nggak punya panggung? Bagaimana dengan kami yang pekerja biasa, nggak punya panggung? Ternyata semua orang punya panggung, teman-teman. Bagi Anda yang mahasiswa ketika di kelas, dosen Anda berkata, demikian yang bisa saya sampaikan, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi, adakah di sini anak-anak yang mau bertanya? Anda bertanya kepada dosen Anda, Pak, saya mau bertanya. Ketika Anda bertanya di dalam kelas, itu meningkatkan kualitas public speaking. Anda bertanya di dalam kelas, ternyata itu bisa menambah keberanian. Atau dalam kondisi rapat, ketika rapat, pimpinan rapat berkata, sampai di sini ada yang mau ngasih masukan, lalu Anda kasih masukan. Nah, masukan yang Anda berikan itu meningkatkan kualitas public speaking. Jadi teman-teman, setiap kita punya panggung, panggung kita adalah di mana ada kesempatan berbicara, disitulah kita layak untuk berbicara. Ya, nah baik, kita akan lanjut ke tips berikutnya. Oke, benar banget Kak, kata Kak Meliana. Ya, memang seperti itu ya. Iya, benar sekali ya. Public speaking itu bisa di mana saja ya. Betul sekali Kak, semakin lebih dipelajari dan diterapkan, public speaking akan semakin mudah dilakukan ya. Benar sekali. Kita lanjut ya. Nah, oh ya teman-teman, ini saya sampaikan informasi singkat saja. Teman-teman nggak mungkin bisa belajar public speaking jago hanya dalam satu kali pertemuan. Benar ya? Nah, maka kami bersungguh-sungguh ingin membuat teman-teman yang ada di sini benar-benar jago public speaking. Nah, kami akan membuat Anda akan lancar berbicara di depan umum setelah mengikuti kelas spektakuler public speaking. Kira-kira, biasanya kami setiap 1 bulan sekali itu mengadakan spektakuler public speaking. Kalau kami adakan kembali kelasnya, teman-teman, apakah ada yang mau ikut? Di kelas ini, biasanya kami itu membuat Anda yang merasa gugup, gemetar, keringat dingin, nanti menjadi berani tampil. Anda yang ngomongnya muter-muter ke sana kemari, nanti kami kasih tahu bagaimana cara menyusun materi yang mudah dipahami. Anda yang ketika berbicara di depan umumnya buat ngantuk, kami kasih tahu polanya.
gimana Anda berbicara nanti nggak bikin ngantuk. Kalau kami adakan kembali kelasnya gimana? Ada yang mau ikut? Mau banget, Kak. Oke, yang lain gimana, teman-teman? Mau, Kak, mau banget. Oke, Kak Marini mau, Kak Iksan Fakih mau. Oke, Kak Sarah mau dong, Kak, mau banget. Baik, terima kasih, gaskan katanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana cara berani berbicara di depan umum. Mudah-mudahan pola tadi bisa Anda terapkan ya. Kemudian, sekarang kita akan belajar tentang berbicara di depan umum dengan menarik dan menyenangkan. Bagaimana caranya agar Anda ketika berbicara di depan umum terlihat lebih menarik, terlihat lebih menyenangkan di depan para audiens. Nah, kita akan bongkar polanya satu persatu ya. Nah, yang pertama, agar Anda berbicaranya dengan menarik dan menyenangkan adalah berbicaralah dengan wajah terlihat ramah dan antusias. Untuk bagian ini, saya mau langsung ajak praktek dong satu orang. Siapa yang mau saya ajak praktek yang di Zoom, boleh tuliskan di kolom chat saya atau saya mau praktek. Silahkan, nanti langsung saya ajak praktek, langsung kameranya dinyalakan di sini. Yang mau diajak praktek mohon yang sungguh-sungguh ya, yang serius ya. Baik, ini ada, oke, wow, Bang Aldon Naziran. Baik, Bang Aldon Naziran, saya langsung ajak praktek. Oh, siapa tadi namanya? Kok hilang ya Bang Aldon? Oh, Aidon, Bang Aidon. Sebentar ya, Bang Aidon. Bang Aidon boleh nyalakan mikrofonnya? Selamat malam. Malam, Mas. Oke, Bang, ini panggilannya siapa nih? Boleh Aidon, boleh Naziran. Oke, Bang Aidon dari mana asalnya? Saya dari Riau. Dari Riau. Baik, kita sama-sama dari Sumatera ya. Iya, baik, Bang Aidon. Nah, tadi sudah saya sampaikan cara berbicara yang menarik dan menyenangkan adalah berbicara dengan wajah yang tampak ramah dan antusias. Saya mau ajari Bang Aidon untuk wajahnya agar tampak ramah dan antusias, boleh ya? Boleh. Nah, agar wajah kita tampak ramah dan antusias, caranya adalah yang pertama, matanya terlihat lebih terbuka. Karena orang-orang yang semangat antusias, matanya biasanya lebih terbuka. Nah, matanya itu lebih terbuka. Teman-teman, sebenarnya saya Erwin Suryadi, dalam kehidupan sehari-hari, mata saya itu agak cipit. Banyak orang yang bilang saya ini mirip orang Cina. Ya, kulit saya agak-agak putih sedikit. Mata cipit, jadi banyak yang bilang saya itu kadang mirip-mirip orang Cina. Cukup yang lain boleh matanya lebih dibuka. Lihatnya ke kamera, jangan lihat ke wajah saya. Coba, oke. Nah, ya kan? Bang Aidon lebih nampak semangat kan ketika mata dibuka. Kemudian Bang Aidon, cara setelah matanya lebih terbuka, pipinya tersenyum. Cara tersenyumnya adalah 2 senti kanan, 2 senti kiri, pipinya agak naik ke atas. Coba Bang Aidon silakan, matanya tetap terbuka, pipinya kira-kira 2 senti kanan, 2 senti kiri, agak naik ke atas. Coba, boleh nampak giginya juga nggak apa-apa. Coba saya hilangkan ya untuk spotlight saya ya, supaya spotlightnya ke Bang Aidon. Gimana nih? Oke, saya remove. Coba Bang Aidon lihatnya jangan ke saya. Lihat ke arah kamera. Kamera handphonenya. Nah, coba Bang Aidon tersenyum sekarang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ketika Anda berbicara dengan wajah yang tersenyum, mata lebih terbuka, maka akan terlihat lebih ramah dan antusias. Nah, ini praktek yang pertama ya. Nanti saya akan ajak praktek setelah ini. Terima kasih Bang Aidon yang sudah bersedia untuk diajakin praktek ya. Kasih. Ya, terima kasih kembali Bang Aidon. Baik, saya akan munculkan kembali wajah saya di sini ya. Sebentar teman-teman. Nah, teman-teman, apabila Anda berbicara sambil tersenyum dan wajah tampak ramah, maka Anda akan terlihat jauh lebih powerful. Ketika Anda public speaking, ada satu bagian tubuh yang sering dilihatin oleh orang. Apa itu Bang Erwin? Yaitu bagian wajah.
Nggak mungkin Anda presentasi, orang lain tuh liatin kakinya Anda aja. Nggak mungkin Anda presentasi, orang lain liatin tangan atau perutnya aja. Pasti yang paling sering dilihat adalah bagian wajah. Walaupun sesekali lihat bagian tubuh yang lain. Tetapi pusat perhatian utama adalah bagian wajah. Ya. Kemudian, ketika Anda berbicara sambil tersenyum, suaranya akan terdengar 2 kali lipat lebih ramah, bahkan bisa lebih. 2 kali lipat lebih ramah, 2 kali lipat lebih nyaman. Nah, sekarang saya mau kembali ajak praktek nih, teman-teman yang ada di sini. Yang mau saya ajak praktek, boleh kembali tuliskan saya di kolom chat. Silahkan. Ayo, yang mau saya ajak praktek, boleh tuliskan di kolom chat. Saya yang mau diajak praktek seperti Bang Aidon tadi ya, benar-benar siap untuk praktek. Oke, ini saya mau panggil Kak. Oh, ini saya yang nulis A-nya banyak banget. Kak Adin Mukhtari. Adin Mukhtari. Boleh nyalakan mikrofonnya? Boleh Bang. Oke, ini panggilannya siapa, Kak Adin atau Mukhtari? Dini Bang. Oke, Kak Dini, baik. Nah, Kak Dini, tadi sudah tahu ya, wajah yang ramah itu matanya terbuka, kemudian 2 senti kanan, 2 senti kiri. Tadi ya, sudah paham ya? Wow, jaringannya Kak Adin sepertinya nge-lag ya. Iya, kayaknya sih Bang. Nah, udah Oke, kayak gini Bang. oke. Baik, Kak Adin, coba sekarang perkenalkan diri, sebutkan nama, asal daerah, dan juga apa tujuan ikut webinar malam ini. Nama, asal daerah, tujuan ikut webinar malam ini. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ardini Muktari. Saya berasal dari Medan dan tujuan saya ikut webinar ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara agar public speaking kita itu bagus dan baik dalam dilihat kayak gimana dilihat orang banyak itu kayak gimana sih biar kita public speakingnya itu bagus dan baik gitu Bang. Baik, sekarang Kak Iya. Adin, ya terima kasih atas penyampaiannya, terdengar jelas suaranya, keren sekali. Sekarang kita akan buat suara Kak Adin lebih keren lagi. Kak Adin, coba berbicaranya sekarang ditambahi senyumannya. 2 senti kanan, 2 senti kiri. Handphonenya Kak Adin pegang atau diletakkan itu ya? Ini pakai laptop, Bang. Oh pakai laptop kok goyang-goyang ya? Atau Kak Adinnya yang goyang-goyang? Enggak laptopnya. Oh iya, coba jangan digoyang-goyangkan. Ah, seperti itu lebih manis terlihat. Baik, Kak Adin, coba sekarang berbicara dengan kata-kata yang sama, nama, asal daerah, apa tujuan ikut webinar malam ini kata-katanya sama. Tetapi bicaranya sambil tersenyum. Misalnya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini. Saya berasal dari Kota Medan. Bicaranya sambil tersenyum. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Yuk, silakan. Halo teman-teman, Eh, nama saya Dini Muktari. Saya berasal dari Kota Medan dan tujuan saya mengikuti public speaking ini yaitu agar mengetahui bagaimana cara berpublic speaking yang baik dan benar. Oke, Pak. Baik. Nah, yang kedua, terlihat atau terdengar lebih ramah, terdengar lebih oke. Apalagi nanti kalau Kak Adin terus latihan bicara sambil tersenyum, maka hasilnya akan lebih powerful. Terima kasih kepada Kak Adin yang sudah bersedia untuk praktek ya. Sama-sama, Bang. Oke, mantap kata Kak siapa nih Kak Febian. Keren Kak. Iya, makin keren suaranya. Terima kasih kepada Kak Adin ya yang sudah bersedia untuk praktek dengan saya. Sukses selalu. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, berikutnya, cara berbicara dengan menarik dan menyenangkan. Setelah wajah terlihat ramah dan antusias, yang kedua adalah, kita lihat, interaksi kepada para pendengar. Interaksi artinya adalah membangun hubungan dengan para pendengar atau melibatkan para pendengar, tidak asyik sendirian. Contohnya interaksi. Teman-teman ketika presentasi langsung bangun hubungan dengan audiens. Ketika teman-teman misalnya mengatakan gini, kalau saya katakan semangat pagi, silakan jawab.
pagi, luar biasa. Sambil tangannya bergerak ya teman-teman ya. Semangat pagi, luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Itu namanya interaksi. Teman-teman, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa ini dilakukan oleh Dr. Lim. Fokus manusia hanya berkisar antara 10 sampai dengan 15 menit. Kalau sudah lebih dari 10 sampai 15 menit, artinya orang lain itu akan mulai fokusnya pecah. Oh, pembicaranya pakai jas warna coklat ya. Oh, pembicaranya pakai kacamata ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman ketika berbicara, perlu membangun hubungan atau interaksi dengan para pendengar. Contoh lain, interaksi kepada pendengar. Saya contohkan ya, setelah ini kita akan interaksi bareng-bareng. Misalnya begini, teman-teman katakan, mana pribadi hebat? Audiensnya menjawab, ini pribadi hebat. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana pribadi cerdas? Ini pribadi cerdas. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana pribadi tangguh? Ini pribadi tangguh. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita mau praktek bareng-bareng ya. Kalau saya katakan mana pribadi cerdas, Anda jawab, ini pribadi cerdas gitu ya. Baik. Sekarang saya akan mana nih menyalakan mikrofon teman-teman. Bisa tidak ya? Mikrofon teman-teman kita nyalakan. Kalau bisa biar ketika saya bilang mana pribadi cerdas, teman-teman jawab ini pribadi cerdas. Ini mikrofonnya saya nyalakan. Mohon semuanya tetap etikanya dijaga, ucapannya yang sopan ya, teman-teman ya. Baik, kita coba nyalakan mikrofon teman-teman. Oke, apakah sudah bisa dinyalakan? Sudah. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Iya. Sudah, Pak. Sudah. Teman-teman, kalau saya katakan mana pribadi hebat, jawab ya. Ini pribadi hebat. Yang mana? Yang ini. Mana? Ya. Oke, Kak. Oke, coba. Siap. Ya. Yang pribadi hebat. Ini pribadi hebat. Yang mana? Di ini hebat. pribadi hebat. Mana pribadi cerdas? Ini pribadi cerdas. Ini pribadi Mana? Yang ini ini Mana? di sini. Pribadi Pribadi tangguh. pribadi yang mana? mana Ini Mana? di sini. Terima kasih, Kak. Nah, izin saya kembali matikan ya mikrofonnya ya. Jadi teman-teman, kalau kita presentasi nggak bangun hubungan dengan audiens, mereka akan bosan, akan merasa ngantuk. Ya, interaksi, teman-teman, guru saya pernah mengatakan seperti ini. Jika kita tidak melibatkan audiens saat berbicara di depan umum, maka mereka tidak akan memperhatikan kita 100%. Jadi libatkanlah audiens ketika kita berbicara di depan umum. Juga nggak mesti ya selalu pakai yel-yel seperti tadi. Boleh juga pakai pertanyaan. Misalnya teman-teman pakai pertanyaan seperti ini. Teman-teman, adakah di sini yang pernah olahraga pagi? Ketika Anda olahraga, yang Anda lakukan apakah berlari atau berjalan? Ketika Anda olahraga, apakah atau pertanyaan yang lebih gampang deh. Teman-teman, adakah di sini yang pernah minum air putih? Ketika Anda minum air putih pastinya pernah ya. Air putih yang Anda minum, apakah Anda langsung minum atau baca doa terlebih dahulu? Itu namanya interaksi. Walaupun mereka nggak jawab secara lisan, itu tetap namanya interaksi. Dengan Anda melakukan interaksi, maka presentasi Anda akan direspon oleh mereka.
Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Kalau paham, boleh tulis di kolom chat. Paham, silakan teman-teman. Baik, paham Kak, paham, 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 paham. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon. Kemudian, ada yang pernah berkata sama saya seperti ini, Bang Erwin, iya, aku udah berbicara di depan umum dengan wajah yang ramah dan antusias. Saya sudah berbicara di depan umum membangun interaksi kepada audiens. Tapi kenapa ya penampilan saya tidak menarik, penampilan saya tidak menyenangkan? Jawabannya, barangkali teman-teman belum melakukan trik yang ketiga. Apa itu trik yang ketiga? Berbicaralah di depan umum dengan bahasa yang mudah dipahami. Jika Anda berbicara di depan umum, bahasanya nggak mudah dipahami. Anda berbicara di depan umum dengan bahasa yang sulit dipahami, maka ilmunya sama aja, bisa mental. Nggak akan diterima oleh audiens dengan baik. Ketika Anda berbicara di depan umum, pilihlah kata-kata yang memang mudah dipahami oleh para pendengar. Nggak usah pakai kata-kata ilmiah, nggak apa-apa. Percuma jika Anda yang berbicara ada tamatan S3, tapi kata-katanya nggak dipahami, ilmunya akan mental, nggak diterima oleh para pendengar. Berbicaralah dengan kata-kata yang mudah dipahami. Sederhananya begini, teman-teman. Ketika Anda berbicara, ada anak SD, SMP, SMA, S1 yang hadir. Tamatan S1 atau anak S1 yang hadir paham, kemudian anak SD yang hadir pun paham. Jadi seluruh orang yang hadir ketika Anda berbicara di depan umum, mereka semuanya paham. Seperti itulah seharusnya kita menyampaikan materi. Atau sederhananya lagi begini, ketika Anda menyampaikan materi, ada orang desa yang hadir, ada orang kota yang hadir. Orang kota paham dengan apa yang Anda sampaikan, orang desa pun paham dengan apa yang Anda katakan. Karena Anda menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Setuju ya teman-teman dengan apa yang saya sampaikan? Nah, sama seperti malam ini, saya berbicara menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Baik, kita lanjut kembali. Baik, oke. Selanjutnya nih teman-teman boleh dijawab. Setiap kita pasti punya tokoh sukses yang diidolakan. Coba tuliskan di kolom chat. Siapakah tokoh sukses yang Anda idolakan? Teman-teman, siapakah tokoh sukses yang Anda idolakan? Coba tuliskan di kolom chat. Mungkin tokoh yang memang dia ahli agama boleh. Atau tokoh yang dia tuh kaya raya boleh. Atau tokoh yang menginspirasi boleh. Coba saya baca dari sini ya. Oke, Kak Nia katanya Prilly Latukonsina. Kak Naila Safiera, baik. Oke, Bang Rajab Belva. Oke, Kak Lilis Ustadz siapa tadi nih Kak Lilis? Oke, ini ada Oki Stiana Dewi. Oke, kalau dari sini ada Kak Aurora Anies Baswedan. Kemudian ada Kak Elis Ustadz Adi Hidayat. Baik, yang lainnya silakan tuliskan teman-teman. Alwi Alwi Assegaf dari KAS. Teman-teman, saya yakin dan percaya orang-orang sukses yang Anda tuliskan ternyata semuanya adalah orang-orang yang jago public speaking atau jago presentasi. Sebagian besar ya. Karena tadi sudah dikatakan 85% orang sukses karena mereka jago presentasi atau public speaking. Benar kan? Orang-orang yang Anda tuliskan adalah orang-orang yang jago presentasi. Orang-orang yang Anda tuliskan adalah orang-orang yang mereka pinter public speaking. Benar teman-teman? Iya, benar Kak, benar. Oke, baik. Timothy Ronald, baik. Benar Kak, benar. Kemudian, saya ingin kembali bertanya kepada Anda. Nah, ini sebelum pertanyaan ini ya. Jadi, ketika Anda jago public speaking atau Anda pinter public speaking, yang terjadi adalah Anda akan lancar berbicara di depan umum. Anda akan mampu memukau para pendengar Anda. Pengen teman-teman berbicara dengan memukau, dengan menarik? Kemudian, setelah itu, kalau teman-teman yakin dan percayalah, kalau udah jago public speaking, yang terjadi adalah prestasi Anda pasti meningkat.
Nggak ada orang yang jago public speaking prestasinya mentok. Pasti semua orang yang jago public speaking, orang itu prestasinya semakin meningkat. Kemudian, bukan hanya prestasi yang meningkat, pendapatan Anda pun akan semakin meningkat. Orang-orang yang jago public speaking pendapatannya meningkat. Barangkali yang mahasiswa pendapatannya dari mana? Dari hasil lomba dapat uang tambahan, diundang jadi MC, diundang jadi moderator. Itu yang sudah bekerja, cepat dekat dengan atasan, cepat naik jabatan, atau diundang menjadi MC, mendapatkan tawaran kerja di sana sini. Benar ya, teman-teman? Kemudian, kalau Anda sudah pendapatannya meningkat, prestasi meningkat, Anda bisa membahagiakan orang-orang di sekitaran Anda. Mudah loh membahagiakan orang-orang di sekitaran kita kalau kita jago public speaking. Mudah loh membahagiakan orang-orang di sekitaran kita kalau kita banyak uang dan banyak prestasi. Setuju, teman-teman? Setuju, Kak? Bener banget, Kak. Bener katanya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya sampaikan. Jika Anda jago public speaking, teman-teman, siapakah orang yang ingin Anda bahagiakan? Jika Anda sukses, teman-teman, public speaking itu mudah membuat kita untuk sukses. Siapakah orang yang ingin Anda bahagiakan? Kalau Anda jago public speaking, coba tuliskan di kolom chat. Orang tua, Kak. Orang tua. Yang lain, silakan. Baik. Orang tua, Kak. Orang tua. Yang lainnya, teman-teman, keluarga, ayah, anak-anak saya. Ya, benar, teman-teman. Siapapun orang yang ingin Anda bahagiakan, teman-teman, dengan public speaking, kita akan mudah untuk membahagiakan mereka. Public speaking mampu membuat kita lebih berprestasi. Public speaking mampu membuat diri kita lebih punya banyak uang. Public speaking lebih mudah untuk kita membahagiakan orang-orang di sekitaran kita. Hasil penelitian membuktikan ternyata di sini kalau saya baca di sini banyak yang membahagiakan orang tua atau keluarga. Ternyata teman-teman, hasil penelitian membuktikan 85% isi dari keluarga adalah komunikasi. Saya ulangi sekali lagi karena penting. 80% isi dari keluarga adalah komunikasi. Artinya, kalau kita pengen membahagiakan orang tua, pengen membahagiakan keluarga, perlu belajar ilmu komunikasi. Anda yang komunikasinya di keluarga sekarang ini kurang baik, mohon maaf. Mungkin biasanya keluarganya kurang baik-baik saja. Tapi Anda yang teman-teman komunikasinya selama ini baik-baik saja, harmonis dengan keluarga, biasanya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawadah, warohmah. Setuju Kak katanya. Bener Kak. Alhamdulillah keluarga saya baik, alhamdulillah ya. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Anda ingin menjadi pembicara seperti apa? Coba, ini akan membongkar teman-teman tahu nanti bakal jadi pembicara seperti apa. Ada pembicara yang mereka itu seperti Najwa Shihab yang menggerakkan. Ada pembicara yang menenangkan seperti para ustadz, pendeta. Ada pembicara yang mereka itu menginspirasi seperti Mary Riana dan Mario Teguh dan sebagainya. Coba teman-teman tuliskan mau jadi pembicara seperti apa. Pembicara yang memotivasi kata Kak Sarah. Yang lain gimana mau jadi pembicara seperti apa? Baik, pembicara yang berwibawa, pembicara yang seperti guru, pembicara seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Tresta Muslim, pembicara yang seperti Ustadz, pembicara seperti Najwa Shihab, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, Anda ingin menjadi pembicara seperti siapapun, teman-teman, Anda ingin menjadi pembicara seperti siapapun, kabar baiknya adalah saya Erwin Suryadi punya sebuah tes kepribadian, teman-teman. Tes kepribadian seorang pembicara. Jadi, apabila Anda mengikuti tes ini, nanti Anda akan tahu cocoknya tuh jadi pembicara yang menggerakkan atau cocoknya jadi pembicara yang menenangkan. Nah, saya Erwin Suryadi sudah mengikuti tesnya. Jadi hasil tesnya ternyata saya adalah pembicara yang menenangkan, pembicara yang serius. Saya nggak pinter ngelawak, teman-teman. Saya pernah jadi MC di acara komedi, nggak berhasil. Kenapa? Karena saya bukan pembicara yang seperti itu. Artinya,
Teman-teman kalau tahu nih tipikal dirinya, saya mau jadi pembicara yang menenangkan. Betul nggak tipe teman-teman seperti itu? Saya mau jadi pembicara yang menggerakkan. Betul nggak Anda tipenya seperti itu? Saya dulu memaksakan diri untuk jadi pembicara yang lucu. Kok nggak pernah berhasil? Ternyata itu bukan tipe saya. Nah, jadi nanti teman-teman, saya akan berikan tes kepada teman-teman yang ya teman-teman ya. Nanti saya akan memberikan tes kepada teman-teman menjadi pembicara sesuai karakter diri Anda ya. Nah, mau teman-teman kalau kita kasih tesnya? Dan untuk tes ini akan diberikan bagi teman-teman nanti yang ikut pelatihan spektakuler public speaking ya. Kita lanjut kembali. Kita sebentar lagi selesai ya, teman-teman. Nih, di bagian coba sekarang kembali teman-teman jawab. Saya sengaja memberikan beberapa pertanyaan di menjelang akhir kepada teman-teman agar teman-teman di sini nanti terbuka pola pikirnya sehingga bisa menjadi pembicara yang lebih baik. Silakan dijawab kembali. Apa kerugian terbesar yang akan Anda alami saat hidup Anda tidak menguasai ilmu public speaking? Apa kerugian terbesar yang akan Anda alami dalam hidup Anda jika Anda nggak menguasai ilmu public speaking? Coba tuliskan teman-teman di kolom chat. Jika Anda menjalani hidup dengan tidak menguasai ilmu public speaking, apa yang akan terjadi kepada hidup Anda? Akan kehilangan banyak kesempatan hebat, kata Kak Yuniarsi. Komunikasinya akan menjadi garing, Kak. Tidak percaya diri. Aku tidak memiliki kolega, Kak, kata Kak Tengku Hirman. Kemudian, tidak dapat menyampaikan ide gagasan, kata Kak Ruth. Yang lain, teman-teman, silakan tulisan. Akan kehilangan banyak kesempatan. Oke, teman-teman, silakan tuliskan apa kerugiannya kalau nggak menguasai ilmu public speaking. Tidak akan percaya diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, yakin dan percayalah kerugian yang akan Anda alami sesungguhnya lebih besar daripada apa yang Anda tuliskan. Orang-orang yang nggak menguasai public speaking, mohon maaf, biasanya di keluarganya kurang bahagia. Orang-orang yang tidak menguasai ilmu public speaking, biasanya karirnya akan mentok, prestasinya akan mentok. Orang-orang yang menguasai public speaking, biasanya mereka dibully, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka teman-teman yang ada di sini perlu belajar ilmu public speaking. Ya, saya akan bercerita sedikit pengalaman saya berhasil berubah akibat belajar ilmu public speaking. Boleh saya sedikit cerita teman-teman untuk pengalaman hidup saya? Boleh ya, saya cerita. Jadi begini, saya Erwin Suryadi, berasal dari desa, berangkat ke kota untuk kuliah di kampus negeri. Alhamdulillah saya lolos untuk kuliah di kampus negeri, mendapatkan beasiswa gratis selama 4 tahun, teman-teman. Saya bisa mendapatkan beasiswa selama 4 tahun karena punya banyak sertifikat waktu itu dan memiliki nilai yang mencukupi sehingga saya bisa lolos kuliah beasiswa selama 4 tahun. Ketika saya kuliah, teman-teman, pertama kali saya kuliah, saya bertanya di depan kelas, tangan saya gemetaran. Bahkan suara saya gemetaran, seluruh tubuh saya gemetaran. Bagaimana kalau teman-teman jadi seperti saya waktu itu? Saya ngomong dengan tubuh semua gemetaran. Bu, saya mau bertanya. Gemetaran luar biasa. Gimana kalau teman-teman jadi seperti saya? Nah, atau sampai ada yang bilang nangis, Kak. Oh, saya mau bertanya. Pokoknya saya takut luar biasa. Lalu besoknya saya bertanya kembali di depan kelas. Tangan saya masih gugup, gemetar. Masih keringat dingin, teman-teman. Saya sampai di situ berpikir, aku nggak mau di kampus nggak punya prestasi. Aku nggak mau di kampus begini-begini aja. Aku nggak mau di kampus itu mentok. Akhirnya, saya mencari guru public speaking. Dan melalui guru public speaking saya, alhamdulillah teman-teman, melalui ilmu public speaking, saya pernah MC di hadapan ratusan orang. Kemudian, melalui ilmu public speaking, dibimbing oleh guru saya pernah berbicara di hadapan seribu orang. Bahkan saya pernah berbicara di depan 3.000 orang dari pagi sampai dengan sore, teman-teman. Nah, saya berpikir nggak mau hanya berada di kota Medan aja, perlu punya prestasi yang lebih banyak lagi. Melalui ilmu public speaking, alhamdulillah, saya dari kota Medan mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jogja. Saya ke Jogja bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi 4 bulan, teman-teman. Saya berangkat ke Jogja selama 4 bulan.
Alhamdulillah waktu itu naik pesawat gratis, ya ongkos pesawat pulang balik gratis. Kemudian teman-teman di sana biaya pendidikan gratis, tempat tinggal gratis selama 4 bulan. Nah, akhirnya saya explore Jogja di sana ya. Pulang dari Jogja, saya berpikir harus punya prestasi yang lebih banyak lagi. Alhamdulillah, pulang dari Jogja, saya kembali mendapatkan kesempatan dipercaya oleh kampus dari Medan berangkat ke Lampung. Nah, lagi-lagi teman-teman, saya ke Lampung naik pesawat gratis, tempat tinggal gratis, dapat uang jajan. Dan di Lampung, saya waktu itu bukan 1 hari 2 hari, tapi 1 bulan. Enak banget nggak tuh? Di Jogja 4 bulan, di Lampung 1 bulan. Nah, seenak apa kuliah saya dulu ya. Kemudian waktu saya di Lampung, waktu itu kegiatan KKN kebangsaan dihadiri oleh lebih dari 55 kampus, 55 kampus kalau nggak salah saya, pokoknya lebih dari 50 kampus Indonesia dari Papua sampai Aceh, kami kumpul di Lampung untuk melaksanakan KKN kebangsaan. Enak banget nggak tuh teman-teman? Nah, itu masih banyak prestasi yang saya capai ketika saya kuliah. Singkat cerita, teman-teman, singkat cerita teman-teman, ketika saya waktu itu tamat dari kuliah, saya nggak belajar lagi ilmu public speaking. Saya bekerja sebagaimana orang biasanya. 1 tahun saya bekerja, pendapatan saya jauh dari UMR Kota Medan. Sangat jauh sekali dari UMR Kota Medan. Akhirnya saya berpikir, aku harus kembali belajar public speaking agar kembali berjaya. Teman-teman tahu, baru bentar saya belajar public speaking, pendapatan saya sudah meningkat 3 kali lipat. Kemudian saya kembali terus belajar ilmu public speaking. Pendapatan saya semakin meningkat menjadi 5 kali lipat. Belajar public speaking semakin giat, pendapatan saya semakin meningkat 7 kali lipat dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata public speaking bisa mengubah kehidupan saya jauh lebih baik. Yang ya melalui public speaking saya bisa memberi orang tua, bisa memberi keluarga, bisa memberi tetangga, orang-orang yang ada di sana dan di sini. Jadi teman-teman, public speaking itu bisa mengubah kehidupan kita lebih baik kalau kita menguasainya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman mau public speakingnya berubah? Apakah teman-teman sepenting itu? Ya benar dong, sepenting itu. Sangat penting ya. Apakah teman-teman mau memiliki public speaking yang berprogres? Apakah teman-teman mau memiliki public speaking yang lebih baik? Ngomongnya lancar? Karena saya dulunya orang ngomong yang gemetar keringat dingin, ternyata bisa berubah. Kalau mau boleh tulis di kolom chat. Mau, silahkan. Saya mau tahu dulu bagaimana semangat teman-teman sekarang ini. Mau kak, mau kak, mau kak. Yang lain gimana? Boleh tuliskan di kolom chat bila mau. Mau. Mau kak, mau. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah merespon. Nah, suaranya kok hilang ya kak? Barusan saya matikan tadi. Nah, teman-teman, kami punya sebuah program yang namanya itu spektakuler public speaking. Melalui kegiatan spektakuler public speaking, alhamdulillah banyak kehidupan orang yang berubah. Yang dulunya gugup gemetar keringat dingin, ngomongnya sekarang udah lancar. Saya punya murid ngomongnya gagap, sekarang malah sembuh ngomongnya nggak gagap lagi. Kalau saya kasih tahu programnya, saya sampaikan programnya ke teman-teman, apakah boleh? Kalau boleh, tuliskan di kolom chat, boleh. Sampai jam berapa, Kak? Ini kita sebentar lagi selesai kok ya. Boleh teman-teman saya sampaikan programnya agar teman-teman nanti bisa mengikuti program spektakuler public speaking, mengalami perubahan public speaking sebagaimana orang-orang sebelumnya sudah merasakan perubahan. Kalau boleh tuliskan di kolom chat, boleh. Boleh Kak, boleh. Ada yang sampai tulis, boleh, banyak banget. Silakan teman-teman tuliskan terlebih dahulu. Jika boleh, silakan tulis. Aman Bang Edi.
Baik, boleh Kak, boleh, 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 boleh. Baik, saya sampaikan ya teman-teman ya, kalau begitu ya. Nah, untuk kolom chat izin saya tutup sebentar ya teman-teman, agar nanti teman-teman bisa fokus mendengarkan program yang mau saya sampaikan ini. Teman-teman, kami akan mengadakan kegiatan lanjutan yang namanya Spektakuler Public Speaking. Temanya dari canggung menjadi raja dan ratu panggung. Untuk Anda yang sekarang ngomongnya masih merasa canggung, gugup, gemetar, keringat dingin, dan pengen menjadi raja, ratu panggung, pengen menguasai panggung, ngomongnya lancar, acara ini sangat cocok untuk Anda ikuti. Kegiatannya akan kita adakan selama 2 kali pertemuan dari tanggal 2 dan 9 Maret 2025, dimulai dari jam 13.30 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat. Artinya satu kali pertemuannya itu 3 jam ya, 3 jam, 3 jam, berarti 6 jam. Via Zoom meeting. Apa aja materi yang mau dipelajari Bang Erwin dalam kegiatan ini? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Anda akan belajar tentang teknik membuka presentasi dengan menarik dan menyenangkan. Jika Anda selama ini membuka presentasinya nggak menarik, nggak menyenangkan, kami punya sebuah pola. Apabila Anda tahu polanya, presentasi Anda akan menarik, menyenangkan, orang lain terpukau dengan presentasi Anda. Kemudian, yang kedua, teknik menyusun materi public speaking yang mudah diingat dan dipahami. Barangkali Anda selama ini ngomongnya gugup, gemetar, nggak mudah dipahami, kami kasih tahu polanya yang mudah banget diikuti. Kemudian, teknik menyusun materi public speaking tadi ya, kemudian teknik public speaking yang anti ngantuk dan anti bosan. Bagi Anda yang selama ini ngomongnya tuh buat ngantuk, buat bosan, audiens gak memperhatikan Anda, pelajari polanya teman-teman. Kami punya polanya, akan kami berikan kepada Anda agar bicaranya nanti menarik, menyenangkan, gak bikin ngantuk dan gak bikin bosan. Berikutnya, teknik berbicara di depan umum yang berpengaruh. Bagaimana kata-kata yang Anda ucapkan bukan hanya didengarkan saja, tetapi membuat perubahan untuk mereka yang mendengarkan, berpengaruh untuk mereka. Selanjutnya, video ice breaking yang seru, menarik, dan menyenangkan. Bagaimana sih Anda berbicara di depan umum bisa menarik, menyenangkan dengan ice breaking, nanti akan kami berikan video ice breakingnya ya. Nah, saya sampaikan beberapa testimoni dari para alumni kami ya, teman-teman, agar menjadi penyemangat untuk Anda. Kita lihat. Pertama, ini dari Kak Suwanti. Kata Kak Suwanti begini, makasih Mas Erwin. Iya, sama-sama. Ilmunya sangat bermanfaat. Langsung saya praktekkan sebagai narasumber di Deperin Pekanbaru. Alhamdulillah audiens nggak bosen dan nggak ngantuk. Kak Suwanti awalnya yang ngomongnya biasa aja. Kami beri pola. Bagaimana presentasi yang nggak bikin ngantuk, nggak bikin bosan, berhasil teman-teman. Membuat mereka cara bicaranya jauh lebih baik. Teman-teman mau seperti Kak Suwanti? Nanti polanya kami beri sehingga bicara Anda jauh lebih menarik dan powerful. Kemudian, yang kedua ini lebih hebat, lebih keren. Dari Kak Sopi. Kak Sopi ini adalah seorang guru. Dengarkan baik-baik teman-teman. Kata Kak Sopi begini, bisa berbicara di depan umum dengan baik adalah cita-cita saya sejak SMP, tapi nggak pernah terwujud teman-teman. Kak Sopi itu kalau ngomong merasa gugup, gemetar, keringat dingin. Bercita-cita jadi pembicara sejak SMP. Sekarang umurnya sudah 50-an tahun. Di usia 50-an tahun nggak pernah tercapai cita-citanya. Kemudian beliau berbicara, Masya Allah, ternyata Allah memberi rahmat kepada saya. Di usia saya yang sudah lanjut, hampir hidup yang mungkin tidak lama lagi, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk belajar mewujudkan impian saya yang sudah lama terpendam dengan berjumpa dengan Bang Erwin. Ternyata teman-teman, melalui kegiatan spektakuler public speaking yang kami berikan kepada Kak Sopi bisa mewujudkan impiannya. Sekarang Kak Sopi ketika berbicara di depan umum nggak lagi gugup, nggak lagi gemetar, nggak lagi keringat dingin, sudah berani oke. Kak Sopi ketika berbicara di depan umum sudah bisa ngomongnya 1 jam. Padahal dulunya ngomong yang singkat aja, ambek lagi, nggak berani. 1 jam sekarang sudah berani. Kemudian yang lebih dahsyatnya lagi, Kak Sopi bukan hanya sekedar berani berbicara, tapi sekarang ini Kak Sopi sering diundang menjadi pemateri di masjid-masjid karena beliau seorang muslim. Di masjid A, di masjid B, di masjid C, Kak Sopi diundang.
Kemudian Kak Sophie juga diundang di sekolah-sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Hebat, luar biasa perjuangan dari Kak Sophie. Padahal teman-teman, saya bocorkan ya, Kak Sophie buat PowerPoint nggak bisa. Ganti warna di PowerPoint aja nggak bisa, tapi bisa menjadi sehebat ini. Nah, kita lanjut. Berikutnya, ini ada dari mahasiswa bernama Kak Keisha. Kak Keisha ini adalah mahasiswa biasa, ikut pelatihan kami. Awalnya beliau berkata ya ngomongnya biasa aja sebagaimana mahasiswa umumnya. Ikut pelatihan kami, keberaniannya meningkat, kami bimbing. Lalu ikut lomba Duta Bahasa Jawa Timur, menang juara satu teman-teman. Public speaking berhasil mengubah prestasi Kak Kesia jauh lebih baik. Dan alhamdulillahnya yang menghantarkan Kak Kesia menjadi juara umum, juara satu, menjadi Duta Muda Jawa Timur karena perjuangan beliau dibantu public speaking yang langsung saya ajarkan. Nanti kami beri juga polanya kepada teman-teman. Dan Kak Kesia sekarang juga sering diundang ya teman-teman yang mengisi di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Masih mahasiswa juga. Nah, ngomongnya lancar, ngomongnya berani, juga sering diundang ke sana kemari. Kemudian ini dari Bang Auki. Bang Auki ini udah bapak-bapak. Jadi yang saya sampaikan ini random ya teman-teman ya. Ada mahasiswa, ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan sebagainya. Kata Bang Auki begini, Alhamdulillah ilmu yang didapat dari Kak Erwin Suryadi dan public speakingnya sering menjadi narasumber public speaking. Bang Auki ikut webinar kami teman-teman. Sekarang malah beliau yang jadi pembicara juga. Malah sekarang Bang Auki ngomongnya lebih lancar. Bang Auki ngomongnya lebih berani, lebih powerful, sehingga diundang menjadi pemateri-pemateri public speaking. Nah, apakah teman-teman yang ada di sini mau seperti orang-orang yang saya sebutkan barusan? Mau teman-teman di sini kehidupannya berubah, public speakingnya meningkat, yang nggak berani menjadi berani? Teman-teman gimana? Apakah mau mengalami perubahan public speaking yang lebih baik? Mau Kak, mau banget, mau banget, mau banget. Ya, baik. Nah, teman-teman, kenapa sih mereka bisa mengalami perubahan public speaking yang begitu luar biasa? Karena memang kami bimbing. Kemudian, kami kasih fasilitas yang memang benar-benar membuat mereka ini bisa berubah lebih baik. Nah, baik. Kita lihat, teman-teman. Di kolom chat izin ya, saya tutup ya. Nah, ini fasilitas yang Anda dapatkan kalau Anda mengikuti kegiatan spektakuler public speaking di antaranya ini. Anda akan mendapatkan materi spektakuler public speaking, teman-teman. Nah, biasanya kami adakan kegiatannya ini 4 jam setengah, tapi nanti kami adakan selama 6 jam. Waktunya ditambah, tapi tetap ada nanti waktu istirahatnya juga ya. Kemudian, Anda akan mendapatkan 3 slide PPT memiliki transisi. Nah, PPT seperti malam ini bagus ya. Nanti Anda akan mendapatkan PPT yang lebih bagus, lebih keren daripada malam ini. Kami berikan kepada Anda dan akan kami ajarin cara membuat PowerPoint yang menarik. Jadi Anda yang mahasiswa yang sudah bekerja, selama ini buat PowerPoint-nya biasa aja, nggak menarik. Nanti kami kasih tahu polanya buat PowerPoint yang menarik dan keren. Kemudian Anda juga akan mendapatkan rekaman webinar selama tadi pelatihannya 6 jam, maka 6 jam ini akan kami berikan kepada Anda semua, ya. Kemudian akan ada tes kepribadian pembicara. Teman-teman, saya pernah ikut tes kepribadian, bayarnya itu 500.000. Saya pernah tes kepribadian, bayarnya ada yang 750.000. Dua tes kepribadian berbeda pernah saya ikuti dengan biaya yang mahal. Tetapi itu tidak membuka bagaimana public speaking saya. Saya akan memberikan kepada teman-teman tes kepribadian yang nantinya akan tahu nih, teman-teman ketika berbicara, cocoknya jadi pembicara yang melucu, cocoknya jadi pembicara yang tegas, pembicara yang menenangkan atau bagaimana. Nanti kami beritahu polanya, sehingga Anda ketika presentasi bisa lebih bermanfaat, bisa lebih bermakna ya. Kemudian, akan ada akses 10 channel YouTube Jago Public Speaking. Saya Erwin Suryadi, belajar public speaking. Nah, teman-teman, saya Erwin Suryadi belajar public speaking ini dari banyak channel. Nah, di antaranya 10 channel YouTube ini saya belajar dari Kang Nugi, Maya Rahma, pembicara-pembicara nasional lainnya. Saya belajar bagaimana cara menyusun kata, belajar bagaimana membawakan materi yang powerful,
Nanti video-video ini kami berikan kepada Anda. Enak banget nggak tuh teman-teman? Kemudian juga akan ada 10 channel YouTube Ice Breaking yang versi kami terbaik. Kami sudah mencari video ini berbulan-bulan, nanti kami berikan kepada Anda semua yang ada di sini. Nah, kemudian ini akan ada 50 template PowerPoint yang siap pakai, teman-teman. 50 template PowerPoint yang bisa Anda pakai ketika presentasi. Jadi Anda yang mahasiswa, guru, nggak bingung-bingung lagi nih untuk mau presentasi. Udah ada template PowerPoint yang bisa Anda gunakan ya. Selanjutnya, kami berikan langsung 3 e-book, teman-teman. Yang pertama, dari takut menjadi pembicara yang memukau. Nah, teman-teman, pernah nggak teman-teman beli dari takut menjadi pembicara yang memukau? Teman-teman pernah punya beli buku public speaking? Kira-kira kalau teman-teman beli satu buku public speaking itu harganya berapa ya, teman-teman ya? Mungkin teman-teman pernah beli buku di Gramedia atau pernah beli buku di Shopee tentang buku komunikasi. Ada yang pernah beli, teman-teman? Coba boleh tulis di kolom chat. Teman-teman yang pernah beli buku komunikasi dan sebagainya, oke, ada yang 80K dari Bang Muhammad Riyadi. Pernah berapa harganya yang kalau pernah? 100K. Sekitar 80-an K. Sering banget malah Kak, apa aja 130, 90 ribu, 80-an K Kak, 150, 140, 500, ada yang 99K. Bajakan 25 ribu. Usahakan, mohon maafin ya teman-teman ya, jangan beli buku bajakan ya, karena buku bajakan itu artinya ya kita mendukung berarti hal-hal yang tidak baik ya, karena ada yang 350 ribu. Nah, kalau buku 250 ribu, buku bajakan itu begini teman-teman. Artinya kita mohon maaf nih, tidak menghargai karya orangnya. Karena orang lain udah capek-capek buat karya, ada yang lain tinggal mengcopy paste, kita kasihkan ke mereka. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, jadi buku bajakan jangan kita ambil. Ada yang 100 ribu. Oke, baik. Nah, ada yang kalau lagi diskon murah ya, ada yang 30 ribu dan sebagainya. Nah, kami akan memberikan kepada teman-teman yang ada di sini langsung 3 e-book sekaligus. Nah, ini yang pertama, e-book dari takut menjadi pembicara yang memukau. Jadi Anda yang sekarang masih gugup gemetar keringat dingin, akan kami berikan e-booknya agar bicaranya menjadi memukau. Selanjutnya, Anda juga akan diberikan e-book rahasia presentasi yang efektif dan meningkat. Mahasiswa sering presentasi ya? Orang yang sudah bekerja, guru sering presentasi ya? Atau sering rapat ya? Bagaimana caranya agar presentasi Anda mampu mengikat, mampu efektif dilihat oleh para pendengar. Kemudian, e-book public speaking untuk meningkatkan penjualan. Nah, teman-teman, jadi teman-teman nanti yang bercita-cita mau jadi penjual atau sekarang sudah menjadi penjual, pengen penjualannya meningkat 2 kali lipat atau lebih, boleh miliki e-book ini. Dan Anda juga akan mendapatkan 4 sertifikat resmi dari Speaking Official, bagaimana Anda mampu menjadi pembicara yang hebat, powerful. Nah, dengan fasilitas sebanyak ini, jujur ya saya sampaikan, Bang Erwin, ya, kegiatan ini berbayar atau gratis. Kegiatan spektakuler public speaking berbayar, teman-teman. Karena kami mau orang-orang yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang serius. Adalah orang-orang yang memang mau mengalami perubahan dalam public speaking. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang. Tersedia juga
dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.